Hai semuanya, di video ini kita akan bahas konsep dasar perkembangan peserta didik. Materi penting yang harus dipahami oleh calon pendidik. Yuk kita mulai. Materi yang kita akan bahas, yang pertama ada pengertian perkembangan peserta didik, yang kedua aspek-aspek perkembangan peserta didik, dan yang ketiga tahapan perkembangan peserta didik. Materi yang pertama yaitu pengertian perkembangan peserta didik. Apa itu perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan dan pertumbuhan yang terjadi secara bertahap, baik secara fisik, kognitif, emosional, sosial, maupun moral, dengan seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup mereka. Materi yang kedua yaitu aspek-aspek perkembangan peserta didik. Aspek perkembangan peserta didik yang pertama ada aspek fisik, yang mencakup pertumbuhan tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Aspek yang kedua yaitu aspek kognitif, yang mencakup kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Aspek yang ketiga yaitu aspek sosial, yang mencakup kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan memahami norma-norma sosial. Aspek yang keempat yaitu aspek emosional, yang mampu mengelola perasaan dan respon terhadap situasi tertentu. Aspek yang kelima yaitu aspek moral. Aspek moral ini meliputi pemahaman tentang nilai-nilai etika dan keyakinan. Aspek yang keenam adalah aspek bahasa, yang meliputi kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Aspek yang ketujuh yaitu aspek seni, yaitu berkaitan dengan apresiasi dan ekspresi kreatif melalui berbagai bentuk seni. Aspek yang ke-8 yaitu aspek kepribadian, mencakup karakteristik individu yang unik, termasuk pola pikir, perasaan, dan perilaku yang konsisten. Materi yang ketiga yaitu tahapan perkembangan peserta didik. Tahapan perkembangan yang pertama yaitu masa anak usia dini dengan usia 0-6 tahun. Ciri perkembangannya, pertumbuhan fisiknya sangat cepat, mulai belajar berbicara, berjalan, dan mengenal lingkungan. Dan cara berpikirnya pun dari sudut pandang sendiri. Tahapan perkembangan yang kedua adalah masa sekolah dasar dengan usia 6-12 tahun. Ciri-ciri perkembangan kognitif memasuki tahap operasional konkret, mulai memahami aturan sosial dan moral, tertarik pada aktivitas nyata, konkret, dan terstruktur. Yang ketiga, masa remaja awal atau SMP dengan usia 12-15 tahun. Ciri-cirinya, perubahan fisik atau masa pubertas, lalu muncul krisis identitas, lalu mulai berpikir abstrak dan kritis. Tahapan perkembangan yang terakhir yaitu masa remaja akhir atau SMA dengan usia 15-18 tahun. Ciri-cirinya, mampu berpikir logis dan abstraknya semakin matang, lalu meningkatnya kesadaran akan masa depan, dan hubungan sosialnya semakin kompleks dan mendalam. Kesimpulannya, secara umum, peserta didik mengalami peningkatan yang baik dalam pemahaman materi, sikap, dan keterampilan. Namun, tetap saja memerlukan pendampingan untuk menjaga konsisten dan mengembangkan kemandirian dalam belajar.